Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, sharing lagi ya kegiatan saya hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga. Itu diawali dengan antar anak sekolah ya bunda. Karena hari ini anak saya itu masuk siang, jadi saya yang antar dia sekolah. Setelah antar anak saya sekolah, saya lanjut pulang dan mempersiapkan menu untuk makan siang suami dan juga anak sulung saya nanti ketika pulang di sore hari. Jadi untuk siang hari ini itu saya masakannya simpel aja ya bunda. Jadi kemarin itu kan saya beli ayam dan juga sisaan dari kacang panjang kemarin juga masih ada gitu. Jadi saya mau bikin menu yang bahan dasarnya itu ada dari ayam dan juga menggunakan sayur. Sayurnya itu adalah kacang panjang. Sebenarnya ini ayam yang saya beli kemarin itu rencananya mau bikin ayam bumbu ya bunda, karena juga saya sudah beli juga bumbu-bumbu untuk bikin ayam bumbu. Cuman karena anak bungsu saya tadi itu sekolahnya sekolah siang, dia tadi saya antar jam 11 dan dia masuknya jam 11.30 dan saya nyampe rumah itu jam 12 gitu. Jadi kayaknya kalau saya bikin ayam bumbu itu kan lama ya gitu, karena memang harus diungkep dulu gitu. Terus setelah diungkep sudah mulai rasa-rasanya matang itu baru digoreng gitu kan, dan itu menurut saya lama ya, jadi nggak keburu. Nanti saya khawatirnya ketika saya lagi ungkep ayam itu suami pulang gitu untuk makan siang. Jadi untuk antisipasi supaya makan siang ini siap ketika beliau pulang, jadi saya ganti aja dengan ayam balado saja. Nah sisa ayam yang potongan ayamnya itu kemarin itu kan saya beli ayam ukuran sedang, itu harganya 35.000 gitu ya, dan itu kalau nggak salah potongnya potong 10 bunda, potong yang besar gitu, karena pengalaman waktu itu saya beli untuk potongan kecil itu potong 12 itu anak-anak merasanya kurang gitu. Kalau satu potong ayam itu yang ukuran potong 12 itu kurang kata mereka gitu. Jadi akhirnya mereka makan 2 ayam. Jadi untuk saat ini saya beli ayam, saya ganti ke tukang ayamnya, saya bilang saya mau yang ini potong 10 aja. Nah setelah saya selesai potong-potong kacang panjangnya dan itu minyaknya sudah mulai panas juga, lalu saya masukkan kacang panjangnya ya bunda gitu, karena di antara menu-menu yang saya bikin tadi itu karena selagi minyaknya itu bersih gitu ya, jadi saya pakai untuk kacang panjang dulu. Soalnya kalau saya pakai untuk menggoreng ayam dulu nanti itu minyaknya kotor ya bunda gitu, jadi nggak bagus juga kalau saya pakai untuk tumis bawang kacang panjangnya. Setelah kacang panjangnya itu mulai kering, lalu saya angkat ya bunda. Jadi sebenarnya saya untuk numis kacang panjang ini juga nggak terlalu kering-kering banget ya bunda gitu, karena kalau terlalu kering nanti dia keriput, ini hasilnya keriput gitu. Jadi saya numisnya sekilas aja, dan setelah itu saya angkat menggunakan penyaring ini ya, penyaring keramat gitu, karena saya selalu menggunakan penyaring ini untuk di segala momen gitu ya, segala produk, segala bahan gorengan gitu kan, saya selalu pakai penyaring ini. Setelah kacang panjang saya sisihkan tadi, selanjutnya itu saya menggoreng ayam ya bunda. Jadi sebelum ayam ini saya goreng, saya marinasi dulu dengan bumbu marinasi instan, dan sebelum saya marinasi pun itu ayamnya saya tusuk-tusuk dulu dengan ini ya bunda, dengan garpu gitu. Jadi supaya di dalamnya empuk, dan itu syarat supaya sampai empuk ke dalam dan bumbu meresap ke dalam dan matangnya sampai ke dalam gitu ya. Ini kan ayamnya sudah saya tusuk-tusuk dengan garpu ya, jadi ayamnya itu saya goreng dengan menggunakan api sedang aja, jangan menggunakan api besar gitu, karena kalau menggunakan api besar khawatirnya nanti di bagian luarnya itu sudah hampir gosong atau matang gitu kan, sedangkan di bagian dalamnya itu belum gitu. Nah kalau saya pun juga kalau untuk menggoreng ayam itu saya jarang untuk ayam ini diungkep dulu ya bunda gitu, karena mungkin lebih satset kalau saya langsung goreng aja. Cuman memang ayamnya itu saya tusuk-tusuk dulu gitu, jadi bumbu marinasinya itu nggak hilang dan masih menempel di ayamnya. Sembari saya menggoreng ayam dan sembari juga menunggu ayam ini matang, saya mau nanya nih gitu, bunda-bunda yang lagi nonton channel saya sekarang itu lagi apa? Apakah lagi
istirahat, lagi menggosok baju, lagi masak, lagi mencuci atau lagi apa gitu. Boleh ya bunda-bunda di-sharing juga komentarnya gitu. Dan bunda-bunda semuanya ini berasal dari kota mana gitu. Karena saya selama ini lebih banyak interaksinya dengan bunda-bunda yang dari dari daerah Jawa ya gitu. Kalau misalnya dari daerah Sumatera atau dari Padang saya belum ketemu gitu. Mudah-mudahan saya suatu saat ketemu juga gitu bunda-bunda yang berasal dari Sumatera Barat yang ikut komentar di konten saya ini. Setelah itu ayamnya menurut saya sudah kering dan juga sudah matang ke dalam gitu ya. Lalu ayam goreng ini saya angkat ya bunda, dan seperti biasa masih menggunakan penyaringan keramat yang saya pakai tadi untuk menyaring kacang panjangnya gitu ya. Memang gitu ya, saat ini penyaring keramat ini belum tergantikan oleh penyaring-penyaring yang lainnya. Nah ternyata itu ketika saya angkat masih ada dari 3 ayam ini ternyata baru 1 yang menurut saya matang. Akhirnya saya goreng lagi, saya biarkan dulu sebentar, dan setelah beberapa menit barulah saya angkat 2 ayam goreng yang lainnya. Terus selanjutnya itu saya goreng ebi ya bunda, ini ebi kering yang saya beli, dan sebelum saya goreng itu ebinya itu saya kasih air dulu sedikit gitu, karena mungkin untuk biar bilas sedikit supaya bersih aja gitu. Nah mungkin bunda-bunda boleh tanya juga ya, mau tanya juga nih, biasanya ebi ini kalau kita beli di tempat pusat ikan asin itu apakah bisa kita langsung goreng atau memang kita bersihkan dulu, misalnya kita rendam dulu dengan air baru kita goreng gitu. Boleh ya bunda di sharing-sharing juga di kolom komentar tentang pengalaman bunda ketika memasak ebi ini. Selanjutnya itu saya goreng kerupuk ya bunda. Jadi ini kemarin itu saya beli kerupuk yang dekat pusatnya ikan asin gitu. Jadi saya memang sudah langganan di tempat kerupuk ini ya bunda. Jadi kalau saya beli tempat lain itu kayaknya kurang gitu, dan kadang-kadang itu saya harus nawar-nawar dulu gitu. Tapi kalau di tempat pusat kerupuk yang saya beli kemarin, bunda bisa lihat di video saya sebelumnya gitu ya. Jadi itu adalah langganan saya ketika beli kerupuk di Pasar Raya Padang gitu. Kalau di situ saya nggak perlu nawar ya bunda gitu. Memang harga yang dikasih itu sudah harga pas dan sudah menjadi langganan juga gitu ya. Jadi abang penjualnya itu nggak kasih harga yang tinggi-tinggi gitu, karena dia tahu juga kalau saya mungkin nggak mau nawar-nawar, main cepat aja, makanya beliau kasih harga pas aja. Setelah goreng kerupuk itu lanjut tumis sedikit ininya ya, cabai gitu. Kemarin ini kan cabai ini sudah saya blender juga ya bunda, dan itu saya masukkan kulkas, dan otomatis ketika saya membutuhkan cabai ini untuk makan siang, berarti ini cabainya masih dalam keadaan beku gitu. Nah mumpung ini minyaknya masih agak panas, jadi saya bilas saya tumis sedikit cabenya, tapi nggak terlalu lama ya bunda, karena kalau terlalu lama saya tumisnya itu nanti ini cabenya itu agak kehitaman gitu, karena soalnya dari awal itu kan cabenya udah matang ya bunda, jadi cukup saya tumis sekilas aja untuk menghilangkan beku cabenya. Setelah beku dari cabai tersebut sudah mulai nggak ada lagi yang menggumpal, lalu saya campurkan ayam yang sudah saya goreng tadi ya bunda. Jadi saya khususkan 1 piring untuk ayam saja. Terus yang kedua itu saya, karena ini cabainya masih banyak gitu ya, jadi saya sisihkan juga 1 piring untuk cabai aja gitu. Karena memang kalau suami saya lihat gitu ya, untuk kebiasaan di kampung beliau gitu. Jadi kalau mau makan itu kalau di kampung beliau ya, disiapkanlah 1 piring khusus untuk isinya cabai doang gitu, jangan dicampur dengan menu-menu yang lainnya. Makanya saya praktekkan juga di sini. Terus selanjutnya itu saya campurkan tadi ebi yang goreng tadi dengan kacang panjang ya bunda gitu. Dan kebetulan memang ini kan saya siapkan memang cabainya memang khusus untuk jumlah kacang panjang dan ebi tadi. Setelah ebi dan kacang panjang tercampur rata dengan cabai, lalu saya angkat dan saya sisihkan dan saya gabungkan dengan menu-menu saya sebelumnya, yaitu ayam balado dan juga 1 piring khusus isinya cabai aja. Nah ini adalah menu makan siang saya yang sudah siap ya bunda. Alhamdulillah itu ada 1 piring kerupuk, 1 piring balado, 1 piring ayam balado, dan juga 1 piring khusus ebi dengan kacang panjang. Dan semoga menu-menu saya yang sederhana ini memberikan inspirasi untuk bunda untuk mempersiapkan makan siang bagi keluarga ya. Dan memang menunya sangat sederhana sekali dan bukan menu chef profesional.
Kegiatan saya selanjutnya itu adalah mencuci pakaian ya Bunda gitu. Seperti yang saya bilang juga di konten-konten saya sebelumnya, di rumah saya ini kan ada 6 anggota keluarga gitu ya. Jadi saya memang sebaiknya itu mencuci baju itu 1 kali sehari gitu. Dan kalau tidak 1 kali sehari itu saya mencuci itu akan sangat menumpuk gitu. Dan ini saya menggunakan deterjen saset yang kemarin saya beli di Swalayan itu yang satu harganya itu 7.000 tulisannya tapi 1.000 tapi saya belinya itu satu set itu 7.000. Setelah mencuci pakaian selesai, saya lanjut menjemput anak saya yang nomor 2 dan ini kami lagi di warung ya Bunda dan anak saya yang nomor 2 ini lagi membeli Dumin gitu. Karena anak saya yang sulung itu nomor 1 hari ini nggak sekolah, jadi karena dia demam ya, jadi saya belikan dia Dumin supaya demamnya itu nggak berlarut-larut. Jadi kayaknya memang cuaca sekarang ini lagi musim demam atau enggak sih Bunda gitu, karena memang lagi musim kemarau juga ya. Dan anak-anak itu kayak misalnya anak saya yang bungsu itu di sekolahnya itu boleh dibilang ada sekitar 5 orang yang izin tidak sekolah gitu karena demam gitu, dan ternyata nyampe juga di anak saya yang sulung itu demam juga. Selain konsumsi Dumin itu anak sulung saya juga dibelikan ke air kelapa muda dicampur dengan kuning telur dari ayam kampung. Baik Bunda, sekian dulu ya video saya kali ini, semoga memberikan manfaat untuk Bunda semuanya dan kita semua, dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Saya tutup ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.